Warga Kecamatan Petir yang tergabung dalam Forum Rakyat Petir menggugat FRPM melakukan audiensi dengan Komisi 1 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang, Jalan Veteran Nomor 1 Kota Serang, Banten, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan laporan serta rasa kecewa mereka terkait kinerja dan statement Camat Petir menyikapi kritikan warga atas ketidakhadirannya pada acara kunjungan Menteri Desa PDT, Yandri Susanto di Desa Kadugenep beberapa waktu lalu. Menurut Koordinator Forum Rakyat Petir menggugat, Oman Sumantri, kehadiran mereka dalam acara audiensi tersebut dalam rangka menindaklanjuti aksi demo pada tanggal 20 November tahun 2024 lalu tentang kinerja Camat Petir serta tindakan tidak etis yang dilakukannya dalam merespon kritik masyarakat. Kami hadir di sini untuk mengadukan kinerja Camat Petir yang dinilai melakukan tindakan indisipliner sebagai ASN, karena tidak hadir dalam acara kunjungan Menteri Desa dan PDT di Desa Kadugenep. Ketidakhadiran seorang camat yang seharusnya sebagai tuan rumah saat menteri sebagai kepanjangan tangan presiden, kan satu keanehan dan kejanggalan, ujar Oman dengan nada tinggi. Ditambahkannya, alih-alih merespon kritik masyarakat atas ketidakhadirannya, camat malah membuat blunder yang memicu kemarahan warga masyarakat Petir, dengan mengucapkan biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu, mending main gaplek balak 6 kacepet. Ini jelas statement yang tidak beretika dan sangat tidak layak diucapkan oleh seorang pejabat pemerintahan. Oleh karena itu kami meminta agar Camat Petir ini segera ditindak dan jangan lagi bertugas di Kecamatan Petir, tegas Oman. Merespon permintaan dan aspirasi warga, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang, TB Muhammad Soleh dari fraksi PKS menyatakan bahwa pihaknya sangat memahami keinginan warga masyarakat Petir. Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Camat dalam kunjungan Menteri Desa PDT, serta statement Camat Petir dalam merespon kritik warganya, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata di luar etika dan kepatutan sebagai seorang ASN dan pejabat pemerintahan. Insya Allah hari ini juga kami akan berikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Serang dalam hal ini bidang hukum dan BKPSDM, tegasnya. Di tempat yang sama Ahmad Mujimi, anggota Komisi 1 dari fraksi PAN, menyambut baik kehadiran warga dan para aktivis dari Kecamatan Petir yang mengadukan sikap indisipliner dan arogan yang diduga dilakukan oleh Camat Petir, Faris Ruhiyatullah. Pejabat semacam ini sudah tidak layak untuk jadi pejabat di Kecamatan Petir. Kita akan segera rekomendasikan supaya diberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tuturnya. Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Serang dalam paparannya menyatakan akan segera memanggil yang bersangkutan, karena memang pemberian sanksi kepada seorang ASN itu ada prosedur dan tahapan. Sebelum memberikan sanksi kita akan segera memanggil yang bersangkutan, agar kita bisa mengetahui kejadian dan informasi yang sebenarnya, jadi tahapan tetap harus ditempuh. Karena kalau tidak, putusan kita pun bisa digugat atau di PT UN kan jika tidak sesuai tahapan dan aturan, pungkasnya. Kami dari bagian hukum tentu juga nanti harus ada terlebih dahulu mungkin ya Pak ya, pemeriksaan dulu biasanya dari aturan kita Pak di PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Selain tadi disampaikan juga melalui kode etik, memang disampaikan memang ada kewajiban terkait dari PNS tersebut, yaitu ada menunjukkan sikap integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku maupun ucapan. Atau di luar kebiasaan. Nah nanti tentu perlu kita kaji juga Pak, makanya memang mungkin membutuhkan waktu terlebih dahulu seperti itu, harus ada rekomendasi, kemudian juga nanti atasan yang bersangkutan dalam hal ini mungkin pejabat pembina kepegawaian daerah, bupati yang dalam hal ini dari BKPSDM yang berwenang, wajib juga melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ya Pak ya. Karena itu nanti dari hasil adanya pemeriksaan itu akan dilakukan secara tertutup, baru kita bisa akan adanya standar ya Pak ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada beberapa jenis pelanggaran dari itu ringan, sedang dan berat, dan terkait juga sanksinya, maka kita akan tetap mengatur berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, seperti itu. Kemudian seperti kewajiban dan larangan PNS, kewajiban memang dari sekarang itu ada mungkin hubungannya dengan kegiatan politik praktis
apapun itu nanti ada seperti penyalahgunaan wewenang atau yang lainnya, untuk kita kaji juga seperti itu. Jadi memang harus ada prosedurnya Bapak, tidak serta-merta kita bisa melakukan kejahatan disiplin. Terima kasih. Baik, si Bu Elvi ya, bahwa PNS Kabupaten Serang ya termasuk kepala desa dan aparat kepala desa harus netral. Apabila ASN, aparat desa, kepala desa dan aparat desa tidak netral, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang peraturan yang berlaku. Seperti tadi sudah disampaikan dan sudah disampaikan juga ke Bawaslu. Cuma begini Pak, dalam proses mekanisme yang harus ditempuh, apakah memang ini ada yang belum tahu ya? Ada mekanisme yang harus ditempuh dalam proses gugatan pilkada. Contoh yang tadi yang masalah PNS. kami BKPSDM tidak harus hadir di sini, tapi alhamdulillah terima kasih Pak Ketua Komisi Yuna. Jadi rekomendasi dari Ketua Komisi 1 untuk BKPSDM nanti seperti apa, kami siap tidak lanjuti karena suratnya ditujukan kepada Ketua Komisi 1. Nanti di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diatur terkait dengan kode etik aparatur sipil negara. Apabila kode etik. Dari Serang, Banten, Wahyu Ceko, R News TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube News. Don't forget to like, share, comment, and